Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Haring Si Cepot. Si Cepot, saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, bagaimana puasa Ramadannya kali ini? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ya. Tinggal beberapa hari ke depan kita akan menghadapi hari penuh kemenangan ya. Nah, bagaimana sih kiat-kiat kita menghadapi Idul Fitri ini, Sobat religi? Kita tahu bahwa Idul Fitri ada hari penuh kemenangan. Nah, nanti akan dikupas tuntas oleh Al-Mukarram Kiai Haji Robi. Alhamdulillah nih beliau kasih Pak Is. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cepot, Kang Haji Hasan. Sehat Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah. Nah, Sobat religi, beliau akan membahas, langsung saja kita simak ya, kultum Ramadan bersama Si Cepot. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bini'amatihi tatimmus salihah wa tanzilul barakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sobat religi yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu berjalan. Saat ini kita mungkin sudah ada di minggu terakhir atau mungkin di babak final. Kalaupun pertandingan sepak bola tingkat dunia, kita sudah ada di babak final. Menjelang beberapa hari ini kita akan meninggalkan bulan yang dirindukan kedatangannya, bulan yang dimuliakan, bulan yang tentunya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai hamba-hambanya, yaitu bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Ketika kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan, ya tentunya bagi kita yang beriman menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan ini merasa sedih akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, dan kita belum bisa memastikan apakah di tahun yang akan datang kita akan berkesempatan kembali memasuki bulan Ramadan seperti yang kita jalani pada saat ini. Wajarlah ketika itu, pada saat berada di akhir bulan suci Ramadan, dalam salah satu riwayat hadis disebutkan, ayu musibah apa yang akan dialami oleh kaum muslimin, yaitu zihabur Ramadan. Jawaban beliau di hadapan para sahabatnya, akan ditinggalkannya, akan perginya bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan mulia. Bahkan hanya ada di bulan suci Ramadan yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam kekuasaan, malam kemuliaan, yang lebih baik daripada 1000 bulan, atau mungkin usia kita kisaran di atas 83 tahun. Wajarlah kalau ketika kita ditinggalkan bulan suci Ramadan kita merasa kehilangan. Karena bulan Ramadan itu yang pertama, anfasukum fihi tasbih. Ini sabda Nabi besar kita. Di awal ketika beliau akan memasuki bulan suci Ramadan, di hadapan para sahabat kaum muslimin, ketika beliau menyampaikan khutbahnya, khutbah Jum'ahnya, pada saat beliau ada di menjelang masuknya bulan suci Ramadan, yang beliau sampaikan anfasukum fihi tasbih. Napasnya orang yang sedang berpuasa itu di bulan Ramadan adalah tasbih. Napasnya saja.
Terlebih napas yang kita hirup, udara yang kita hirup, umur yang kita gunakan ini betul-betul adalah semata-mata untuk menjalankan perintah agama. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayat yang dibacakan tadi tentu dengan dasar iman. Hanya dengan dasar iman patuh kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka capaian yang akan kita tuju nanti adalah mencapai derajat yang tertinggi di sisi Allah, yaitu darajatul muttaqin. Akan lahir manusia-manusia takwa yang tidak ada jaminan dari Allah kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, tidak hanya nafasnya saja merupakan tasbih kita kepada Allah, bahkan tidurnya orang yang berpuasa pun itu merupakan bagian daripada ibadah. Tetapi sepanjang tidurnya bukan menghabiskan waktu puasa seharian hanya untuk tidur, bukan itu ya. Tapi niatkan untuk menjaga stamina, untuk menjaga kesehatan agar puasanya bisa dilaksanakan secara maksimal. Kemudian yang ketiganya disebutkan dalam hadis Rasul, wa amalukum fihi maqbul. Amal yang dikerjakan di bulan itu semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir disebutkan wa du'aukum fihi mustajabun. Doa-doa yang dipanjatkan kita di kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diijabah oleh Allah. Maka merasa sedih, merasa kehilangan ketika kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Harapan kita di penghujung bulan Ramadan ini, kebaikan yang kita biasakan, patuhnya, taatnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini harus dilestarikan, harus dilanjutkan, harus dipertahankan, bahkan lebih ditingkatkan ketika kita sudah meninggalkan bulan suci Ramadan. Karena bukan sebatas kita ingin meraih kemenangan, tetapi capaiannya itu tadi adalah takwa. Takwa banyak definisi, salah satunya ada fi'lul ma'murat wa tarkul munhiyat. Melaksanakan dari hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketaatan, dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesabaran. Tentu suasana ketaatan, amaliyah pembiasaan kebaikan yang kita biasakan, patuh melaksanakan perintah agama, menjalani ibadah puasa bulan suci Ramadan, salat 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, bahkan dihidupkan dengan amalan-amalan sunnah. Itu yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Harapan kita bisa kita pertahankan, bisa kita warnai di 11 bulan berikutnya, sampai dihadapkan kembali dengan bulan suci Ramadan pada tahun nanti. Laisal 'aid liman labisal jadid, walakin al-'aid ta'atuhu tazid wa 'anil ma'asi ba'id. Bukanlah lebaran itu harus serba berpakaian baru. Ini yang harus kita luruskan. Bukanlah yang namanya lebaran itu segala sesuatu harus serba baru, harus serba punya. Nah, inilah yang harus kita pahami, yang kita ambil hakikat daripada Idul Fitri adalah ta'atuhu tazid. Ketaatan kita bertambah kepada Allah, kepatuhan kita bertambah kepada Allah, wa anil ma'asi ba'id, dan dari maksiat kita jauhkan. Nah, ini yang harus kita pertahankan. Inilah yang harus kita lestarikan untuk mewarnai kehidupan kita sampai kita menghadapkan diri di hadapan Allah dalam menghadapi kematian nanti. Nah, tentunya wajarlah kata Rasul, musibah yang besar itu adalah zihabur Ramadan, ketika Ramadan akan meninggalkan kita. Itu mungkin kiat-kiat yang bisa kita persiapkan. Jadi jangan sampai Ramadan itu hanya sebatas rutinitas tahunan. Jadi usahakan ketika kita ada di bulan suci, sucikan diri kita sebagaimana sucinya bulan suci Ramadan. Agar setelah kita menjaga, memelihara hati kita, sikap tingkah laku kita, harapan kita akan lahirlah manusia-manusia suci nanti. Itulah hakikat untuk meraih kemenangan, kesucian lahir dan batin. Itu mungkin sedikit kiat yang bisa kita persiapkan sebelum kita meninggalkan atau mungkin ditinggalkan dalam bulan suci Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, hatur nuhun
Ihsan. Sami-sami. Terima kasih Sama-sama, Kiai Kang atas Joko. pencerahannya. Siap. Sobat religi, alhamdulillah ya, walaupun singkat tapi penuh makna. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini menjadi bahan bagi kita, perenungan juga setelah ditinggalkan atau meninggalkan Ramadan, apa yang akan kita perbuat di bulan penuh kemenangan nanti. Dan tentunya mudah-mudahan amaliyah kita selama Ramadan, Amin ya Allah. kemudian ibadah kita selama Ramadan, Amin ya Allah. aktivitas kerja kita selama Ramadan itu senantiasa Allah ganjar dengan pahala yang berlipat, dan kita mudah-mudahan dipertemukan kembali di Amin ya Ramadan yang akan datang. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah ya. Selamat menyongsong hari kemenangan. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan Lahir dan batin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Ceko. Ya.